A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri walhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya ingin mengajakkan perenungan kepada saudaraku. Yang mau kita renungkan adalah, apakah benar setiap kita melakukan pengajian di setiap malam Jumat dengan membaca surah Yasin itu termasuk golongan bid'ah? Nah, mari kita renungkan, kita pikirkan apakah benar seperti itu. Karena kan satu-satu hal yang aneh rasanya, ya kan? Satu-satu hal yang aneh, ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan sesuatu yang bid'ah. Rasanya tak masuk di akal, ya kan? Mereka ilmu pengetahuannya akan agama sungguh luar biasa, ya kan? Dan kalau ditengok dari segi zaman, mereka lebih mendekati ke zaman para tabi'in. Para tabi'in lebih mendekati ke zaman para sahabat. Kan itu tingkat-tingkatannya. Jadi tak masuk di akal rasanya apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu adalah membaca surah Yasin di setiap malam Jumat. Itu yang diajarkannya bid'ah. Rasanya tak masuk di akal. Bagaimana orang tua kita yang melahirkan kita mengajar kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tak benar. Rasanya juga tak masuk di akal, kecuali orang tua tersebut yang tak benar. Maka diajarkan juga anak yang tak benar. Itu wajar. Kan ini alim ulama. Nah, yuk kita kaji bersama yuk, dan kita pikirkan bersama yuk. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menghadang serangan dari kaum musyrikin. Di dalam penghadangan ini, para sahabat tetap melakukan sholat. Jadi ada satu sahabat, kalau dia yang mengimami sholat, maka dia selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholat, di setiap rakaat. Sehingga kawan-kawan beliau, teman-teman beliau menyampaikan hal ini kepada Rasul. Ya Rasul, kalau si Polan bin Polan mengimami kami sholat, surah Al-Ikhlas itu tetap dibacanya di setiap rakaat. Jadi tanyakan kepada beliau. Nah, kenapa dia membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat? Jadi ditanya sama beliau, dijawabnya, karena kecintaanku kepada surah Al-Ikhlas, karena di situ ada sifat Ar-Rahman. Nah, jadi dia selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholat, di setiap rakaat, karena kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Makanya dia lakukan itu setiap dia sholat, baik dia sholat sendiri, sholat sunat, maupun di sholat fardu. Apalagi dia yang mengimami. Kalau dia mengimami, akan dia tetap baca surah Al-Ikhlas di setiap sholat dan setiap rakaat, karena kecintaannya. Nah, yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di Masjid Kuba ada seorang imam. Kalau dia memimpin atau mengimami sholat, maka sholat Al-Ikhlas tak pernah ditinggalkannya di setiap sholat maupun di setiap rakaat.
Itu tetap selalu dibacanya. Setelah surah Al-Fatihah dibaca surah yang lain, baru ditambahnya lagi surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Sehingga hal ini menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Wahai Polan bin Polan, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat, di setiap kita sholat? Dijawab beliau, kalau kau tak berkenan aku yang memimpin menjadi imam di masjid ini, ya cari imam yang lain. Jadi masyarakat bingung. Kalau bukan dia yang jadi imam, masyarakat nggak mau. Masyarakat maunya dia yang menjadi imam. Nah, jadi hal ini pun dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, kalau Polan bin Polan mengimami kami sholat, dia tetap membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholat dan setiap rakaat. Coba tanya kepada beliau, kenapa dia selalu membaca surah Al-Ikhlas? Jadi pergi para tadi, masyarakat tadi, ke Polan yang mengimami tadi. Ditanya sama beliau, hai Polan, kenapa engkau membaca surah Ikhlas di setiap sholat dan setiap rakaat? Dijawab oleh beliau, karena kecintaanku kepada surah Al-Ikhlas. Nah, hal ini sampai kepada Rasul. Ya Rasul, dia membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholat, di setiap rakaat, karena kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Jadi Rasulullah menjawab, Allah senang kepadanya, sampaikan kepada beliau. Nah, Allah senang yang tidak diajarkan Nabi, yang tak dicontohkan Nabi, tapi diperbuat oleh para sahabat. Nah, di mana tak salahnya? Nah, begitu juga para ulama kita terdahulu membaca surah Yasin di setiap malam Jumat karena kecintaan mereka kepada surah Yasin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa di setiap malam Jumat? Karena hari Jumat sesuai dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hari Jumat adalah hari penghulu daripada semua hari. Jadi hari ini, hari Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi umat Islam sedunia. Itu makanya ulama-ulama kita tuh mempersiapkan diri menyambut hari Jumat. Pergantian hari kan di jam 00, di jam 12. Lewat di jam itu kan sudah masuk hari Jumat. Makanya ulama kita tuh mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari yang besar, hari yang istimewa, penghulu dari semua hari. Supaya masuk kepada logika. Supaya masuk logika. Kita ini kan selalu meminta kepada logika. Ya kan, contoh. Di negara kita, orang yang nomor satu yaitu presiden. Nah, presiden ini mau mengadakan acara yang mau diadakan di Riau. Nah, jadi diutus dari perwakilan presiden untuk memberitahu kepada gubernur bahwa akan diadakan acara di Riau. Apa yang dikerjakan oleh masyarakat Riau di bawah pimpinan gubernur? Tentu mereka sibuk mempersiapkan tempat acara tersebut. Mulai dari jalannya, tempatnya, kerapiannya, keindahannya, peralatannya, semua dipersiapkan dengan teliti. Nah, untuk menyambut siapa? Untuk menyambut presiden, orang yang nomor satu. Mempersiapkan kedatangan presiden. Begitu juga para ulama kita mempersiapkan menyambut hari Jumat, hari istimewa, penghulu dari semua hari. Kenapa dikatakan bid'ah? Gitu. Nah, begitu saudaraku, mudah-mudahan dengan adanya saya memberikan perenungan-perenungan ini, menambahkan wawasan kepada saudara-saudaraku, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, untuk meningkatkan iman hakul yakin, untuk mendapatkan jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diridhai Allah. Nah, saya tetap mendoakan
bagi saudara-saudariku apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.